Benarkah penyumbang oksigen terbesar di bumi berasal dari pohon? Apakah kamu pernah mendengar istilah negara merupakan paru-paru dunia? Ya, istilah tersebut biasanya diberikan untuk negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Paru-paru dunia maksudnya adalah hutan. Layaknya paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk kita bernapas, maka hutan juga memiliki beragam jenis pohon untuk berfungsi menyerap karbon dioksida dan menggantikannya dengan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di sekitarnya. Kembali ke pertanyaan awal, apakah pohon-pohon di hutan merupakan sumber penghasil oksigen terbesar di bumi? Ternyata enggak loh. Jadi pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Kalau bukan pohon-pohon di hutan, lalu siapa lagi ya yang menjadi sumber penghasil oksigen terbesar di bumi? Mari kita bahas. Di sekolah, tentu kita sudah belajar materi IPA atau materi biologi tentang materi fotosintesis. Dari pelajaran tersebut dapat kita ketahui bahwa tumbuh-tumbuhan memperoleh makanannya dengan melakukan fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis itulah nantinya akan mengeluarkan oksigen. Oksigen inilah yang kemudian akan kita gunakan untuk kita bernapas. Tidak heran jika banyak orang yang menganggap bahwa pohon-pohon di hutan merupakan sumber penghasilan oksigen utama yang terbesar di dunia. Padahal masih ada yang lain. Tumbuhan atau pohon memanglah penghasil oksigen, tapi bukan yang terbesar. Ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi kita berasal dari laut yang dihasilkan oleh organisme bernama fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton ini adalah sejenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga. Karena berasal dari tumbuhan, inilah yang menyebabkan fitoplankton dapat melakukan fotosintesis. Fitoplankton dapat menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Jadi sama seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Fitoplankton ini hidup dalam zona pelagi atau bagian atas samudra, pesisir pantai, dan badan air tawar. Semua lapisan perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan sinar matahari yang cukup, disitulah plankton akan tinggal. Nah, ukuran fitoplankton ini sangatlah kecil, sehingga kalau kita mau melihatnya, kita butuh bantuan seperti mikroskop. Tetapi meskipun ukuran mereka sangat kecil, jika suatu perairan terdapat fitoplankton dalam jumlah yang besar, maka akan menyebabkan warna air itu menjadi kehijauan. Nah, kamu pernah lihat nggak air laut atau air sungai itu berwarna hijau? Nah, itu merupakan pengaruh klorofil yang dihasilkan dari fitoplankton. Jadi jika kamu nyebur di air sungai berwarna hijau, artinya kamu telah menjelajahi hutan fitoplankton yang ada di lokasi tersebut. Fitoplankton memerlukan dua hal untuk melakukan fotosintesis dan bertahan hidup. Yang pertama yaitu cahaya matahari, yang kedua nutrisi dari air. Para peneliti memperkirakan bahwa fitoplankton menghasilkan sekitar 50-85% oksigen yang ada di bumi. Sedangkan tumbuhan yang ada di hutan atau pohon itu hanya sekitaran 20%-an aja. Wah, ternyata oksigen yang kita hirup sekarang itu banyak dihasilkan oleh makhluk mungil tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Ya iyalah, karena sebagian besar wilayah bumi itu merupakan perairan. Jadi daratan itu sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan perairan. Maka menyebabkan populasi dari fitoplankton ini cukup banyak. Namun pertumbuhan fitoplankton juga dapat berubah-ubah secara musiman dan dipengaruhi oleh nutrisi air, suhu, serta faktor yang lainnya. Kalau di luar Indonesia, fitoplankton ini dapat tumbuh secara pesat ketika musim semi, yaitu saat nutrisi dan cahaya matahari bersedia dengan baik. Tapi meskipun populasi fitoplankton tersedia melimpah di lautan dan menghasilkan oksigen yang cukup untuk makhluk hidup di sekitarnya, bukan berarti kita seenaknya nggak memperhatikan kelestarian tumbuhan yang ada di daratan ya. Karena tumbuhan atau pohon juga menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk kita semua. Jadi tetap menjaga kebersihan lingkungan baik darat maupun laut agar ekosistem yang ada di dalamnya juga terjaga dengan baik. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai sumber penghasilan oksigen terbesar di bumi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.